Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, ketua kelas silakan menyiapkan dan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Hendrik, Niko, Fatur, Maradika, Nur Hidayah, Dika. Oke, hadir semua ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari tentang tahapan perancangan. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang tahapan perancangan? Yang pertama, sebagai pedoman untuk memulai prakteknya langsung. Yang kedua, agar kalian tidak salah membaca gambar perancangan. Nah, yang ketiga ini, pada saat kalian belajar ini, di dunia kerja pun kalian akan dicari gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, tahapan pertama denah rumah. Untuk merancang sebuah instalasi listrik rumah tangga, yang diperlukan pertama kali adalah denah rumah. Denah rumah dilengkapi dengan jumlah lantai, ukuran ruang, peruntukan masing-masing ruang, dan letak pintu dan jendela. Kelengkapan denah ini diperlukan agar perancangan instalasi dapat disesuaikan dengan kegunaan masing-masing ruangan. Letak pintu dan jendela dibutuhkan agar posisi saklar dan fitting lampu dapat sesuai dengan prinsip kemudahan pengoperasiannya. Kemudian, dimensi atau ukuran ruang sangat diperlukan untuk menentukan jumlah lampu dan daya lampu yang diperlukan agar terang cahaya yang diperoleh cukup. Oke, baik. Nah, ini contoh denah rumah sederhananya. Oke, selanjutnya. Tahapan kedua, peletakan peralatan instalasi. Pada tahap ini, peletakan komponen-komponen instalasi listrik seperti papan hubung atau kontak pengaman, fitting, lalu saklar, dan kontak-kontak yang disesuaikan dengan kondisi dan peruntukan ruangnya. Selanjutnya, dilakukan gambar jalur kabel instalasinya disesuaikan dengan keadaan dinding dan posisi pintu dan jendelanya. Dari sini juga kita bisa menggambarkan pembagian grup instalasinya. Gambar pada tahap ini sering disebut diagram segaris atau single line diagram. Oke, ini untuk contoh diagram satu garisnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang udah dikasih pipa, diagram pemipaan. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, saya akan bertanya kepada Niko. Pada tahapan kedua yaitu penempatan peralatan listrik, apakah boleh kita taruh di sembarang tempat? Gimana Niko? Oke, untuk jawaban Niko sudah betul. Jadi sebaiknya kita menempatkan listrik itu sesuai dengan puilnya. Jika kalian emang ingin menaruh di tempat yang kalian inginkan, maka tes terlebih dahulu apakah tempat itu bisa dijangkau oleh air atau hal-hal yang bisa merugikan, sebaiknya itu dihindari. Oke, selanjutnya. Tahapan yang ketiga, diagram pengawatan. Pada tahapan ini, semua kabel yang diperlukan pada jaringan digambar, baik kabel fasa, netral, maupun kabel ground atau pembumian, untuk memudahkan pembacaan. Kadang dibuat dengan tinta warna. Dengan gambar tahap ini akan nampak jumlah kabel yang ada pada masing-masing jalur pengawatan, sehingga dapat dilakukan perubahan jalur sekiranya ada jalur yang jumlah kabelnya terlalu banyak. Gambar ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah kabel yang digunakan. Untuk memudahkan pemipaan, perlu digambarkan juga rencana pemasangan pipa. Gambar pemipaan yang di atas tadi ya. Sehingga bisa digunakan untuk menghitung jumlah pipa instalasi yang diperlukan serta peralatan pendukungnya. Oke, ini contoh dari diagram pengawatan. Jadi yang putus-putus itu biasanya netral, yang garis hitam itu fasa. Tapi jika ingin lebih baiknya, mungkin yang putus-putusnya itu dikasih warna biru, netral, dan yang garis
hitam itu dikasih warna merah untuk fasanya. Oke, baik, lanjut. Yang keempat, tahapan penggambaran rangkaian PHB. Untuk menentukan ukuran peralatan pengaman, perlu dilakukan perhitungan daya untuk masing-masing grup instalasi. Dalam perhitungan daya beban, setipa lampu dihitung sesuai dengan daya lampu yang direncanakan. Sedangkan untuk kontak-kontak diasumsikan diberi beban 100 watt setiap kontak-kontak. Setelah jumlah beban setiap grup dihitung, maka ditentukan ukuran minimal sikring atau MCB yang akan dipasang. Kotak sikring atau kontak MCB yang diperlukan disesuaikan dengan jumlah grupnya. Nah, itu yang di bawah itu contoh penggambaran rangkaian PHB-nya. Oke, selanjutnya. Tahapan kelima, perhitungan biaya pengadaan bahan. Pada tahap ini dilakukan perhitungan jumlah bahan dan peralatan instalasi listrik yang akan diperlukan. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat nama alat atau bahan, spesifikasi, dan jumlahnya. Untuk melengkapinya, dapat juga dilakukan perkiraan biaya pembelian peralatan dengan menambahkan harga satuan untuk masing-masing bahan atau alat yang diperlukan. Oke. Nah, pertemuan pertama kita sudah belajar tentang rekapitulasi daya dan ini contohnya. Oke. Nah, selanjutnya ada perencanaan pengadaan bahan dan spesifikasinya. Harganya juga sudah ada. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Untuk tugas pada hari ini, yang pertama adalah buatlah gambar perancangan rumah sederhana 2 lantai dan hitung rekapitulasi daya. Nah, tugas yang pertama ini akan dikerjakan oleh kelompok 1. Yang tugas kedua, buatlah gambar perancangan Indomaret dan hitung rekapitulasi dayanya. Untuk soal yang kedua ini akan dikerjakan oleh kelompok 2. Yang ketiga, buatlah gambar perancangan klinik atau puskesmas dan hitung rekapitulasi dayanya. Untuk soal ketiga ini akan dikerjakan oleh kelompok 3. Oke. Jawaban ini kalian bisa melihat referensi di internet, atau jika kalian pada saat mengerjakan kesulitan, panggil saya aja, nanti saya akan membantu kalian mengerjakannya. Oke, ini yang terakhir untuk tugas di rumah ya. Tugas di rumahnya yaitu buatlah gambar perancangan rumah kalian dengan rekapitulasi daya, perhitungan biaya, serta penggambaran PHB-nya. Oke. Kesimpulannya, yang pertama, merancang gambar itu sebagai pedoman kalian pada saat mengerjakan prakteknya. Dan kalian pun bisa menghitung dayanya dan akan meminimalisir kesalahan penempatan pemasangannya. Oke. Oke, sekian dari pelajaran hari ini. Terima kasih.